Dengan saya Lali Kodarsi dari kelas akuntansi KP2 2018. NIM saya 1862092. Video kali ini saya akan sedikit menjelaskan lebih tepatnya tentang materi bagaimana mengukur dan mengendalikan aktivitas yang ada di perusahaan. Oke, simak video selanjutnya. Dan mengendalikan aktiva yang dikelola. Nah, di beberapa unit usaha mereka lebih memfokuskan perolehan laba yang diukur dari selisih antara pendapatan dan beban. Dan di beberapa unit usaha lain juga laba dibandingkan dengan aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Nah, di sini kita akan membahas tentang beberapa jenis aktiva yang digunakan dalam pusat investasi dan bagaimana cara mengukur dan mengendalikan aktiva atau aset tersebut. Jenis-jenis aktiva yang digunakan dalam pusat investasi seperti kas, pendapatan, piutang, modal kerja secara umum, properti, aset-aset yang disewakan, aktiva yang menganggur, kewajiban tidak lancar, beban modal, dan survei pabrik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengukur aktiva yang digunakan. Yang pertama ada kas. Mengapa memasukkan kas pada jumlah yang lebih banyak dan lebih besar dibandingkan saldo yang biasanya dipegang oleh bagian satu unit usaha, di mana jumlah saldo yang lebih besar ini diperlukan dan digunakan untuk perbandingan dengan perusahaan luar. Nah, untuk yang selanjutnya ada piutang. Suatu pihak dapat berargumen bahwa apabila investasi real dari suatu unit dalam piutang akan hanya berupa dan sebesar harga pokok penjualan, dan bahwa tingkat pengambilan yang memuaskan dan memadai atas hasil investasi ini mungkin sudah dapat mencukupi. Nah, untuk yang selanjutnya ada persediaan. Biasanya persediaan dicatat jumlahnya pada akhir periode walaupun secara konsep dengan metode rata-rata antara periode lebih baik. Nah, untuk yang selanjutnya ada modal kerja secara umum. Perusahaan harus memasukkan seluruh aktiva lancar menuju ke dasar-dasar investasi dengan cara tidak mengeliminasi kewajiban lancar perusahaan. Nah, untuk yang selanjutnya ada properti atau peralatan. Nah, permasalahan apabila perusahaan menggunakan pendekatan yang sama untuk mengukur profitabilitas berdasarkan aktiva unit-unit usaha. Yang pertama yaitu akuisisi peralatan baru, yang kedua yaitu nilai buku kotor, yang ketiga yaitu disposisi aktiva, yang keempat yaitu penyusunan anuitas, yang kelima yaitu metode penilaian yang lain. Untuk yang selanjutnya aset-aset yang disewa usahakan. Nah, keputusan pendanaan biasanya diatur dan dilaksanakan oleh kantor pusat. Karena hal ini terdapat pembatasan biaya dan adanya kebebasan manajer unit usaha untuk melakukan sewa guna usaha atas sebuah aktiva. Nah, untuk yang selanjutnya ada aktiva yang menganggur. Sebuah unit usaha pasti terdapat aktiva yang menganggur yang dapat saja memperolehkan untuk mengeluarkan aktiva berdasarkan investasi. Nah, untuk yang selanjutnya ada aktiva tidak berwujud. Terdapat keuntungan dalam mengkapitalisasi aktiva tidak berwujud, seperti contohnya R&D dan pemasaran. Hal tersebut kemudian diamortisasikan berdasarkan masa manfaat aktiva tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya ada kewajiban tidak lancar. Nah, untuk yang selanjutnya ada beban modal. Di sini kantor korporat
menentukan sendiri tarif yang akan digunakan untuk mengukur jumlah beban modal. Dana dari tarif tersebut harusnya akan lebih tinggi dari tarif yang berasal dari korporat sebagai pendanaan dengan hutang. Karena dana yang terlibat merupakan hasil campuran dana modal dan utang yang lebih tinggi. Nah, untuk yang terakhir, ada survei-survei praktek. Perusahaan-perusahaan tersebut melakukan hal tersebut karena ini merupakan jumlah di mana aktiva-aktiva tersebut kemudian dicatat ke dalam laporan keuangan. Dan oleh karena itu, sesuai dengan laporan keuangan tersebut, dapat dilihat bahwa sejumlah modal yang akan digunakan dalam divisi tersebut. Oke, B. Eva versus Roy. Nah, apakah Anda tahu apa itu Roy dan Eva? Oke, kita bahas sedikit saja tentang apa itu Roy dan Eva. Roy adalah Return on Investment yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Sedangkan EVA atau Economic Value Added adalah sistem manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi dalam suatu perusahaan yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta jika perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasional dan biaya modal. EVA merupakan jumlah uang dan dapat diperoleh dengan mengurangkan beban modal dari laba operasional bersih atau net operating profit. Nah, itu sedikit penjelasan tentang Eva dan Roy. Nah, untuk selanjutnya, setiap perusahaan memiliki unit pusat investasi. Usahanya mengevaluasi unit berbasis Roy dibandingkan dengan penggunaan Eva. Nah, di sini ada 3 keuntungan Roy. Yang pertama, ada Roy merupakan laporan komprehensif, di mana sama mempengaruhi laporan keuangan yang tercermin dalam rasio. Nah, untuk yang kedua, Roy mudah dihitung, mudah dipahami, dan sangat signifikan secara absolut. Untuk yang ketiga dan yang terakhir, Roy denominator dapat diterapkan di unit organisasi yang memiliki tanggung jawab profitabilitas, tidak termasuk jenis-jenis usaha. Kinerjanya unit menjadi dapat diperbandingkan. Berbeda dengan Eva, tidak terdapat dasar perbandingan semacam ini. Namun, Eva memiliki 4 keunggulan. A. Dengan Eva, seluruh unit usaha memiliki target keuntungan investasi yang sama. Sebagai perbandingan, pendekatan Roy sangat berbeda dalam pemberian insentif investasi di setiap unit bisnis. B. Kinerja pusat investasi diukur dengan EVA, maka investasi yang menggunakan laba di atas biaya modal akan meningkatkan EVA dan oleh karena itu akan lebih menarik bagi para manajer. Metode ini berhubungan dengan ROI. Investasi asetnya adalah antara biaya modal dan ROI yang sekarang dicapai adalah pusat investasi. Untuk yang C, EVA adalah tingkat suku bunga yang berbeda, dapat digunakan untuk jenis aktiva yang berbeda pula. Dengan demikian, para manajer unit usaha harus bertindak secara konsisten ketika memutuskan untuk berinvestasi pada aktiva yang baru. Nah, D, EVA berlawanan dengan ROI, memiliki korelasi positif yang lebih kuat terhadap perubahan-perubahan dalam nilai pasar perusahaan. Yang E, beberapa alasan mengapa penciptaan oleh pemegang saham menjadi sangat penting. Yang pertama, mengurangi risiko pengambilan atau take over. Nah, yang kedua, menciptakan nilai dalam pertukaran untuk merger dan akuisisi agresif. Yang terakhir, mengurangi biaya modal sehingga memungkinkan investasi yang lebih cepat untuk pertumbuhan di masa depan.
Nah, EVA bisa diukur dengan cara EVA sama dengan laba bersih dikurangi beban modal, atau EVA sama dengan modal yang digunakan dalam kurung ROI dikurangi biaya modal. C. Pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi manajer. Nah, penggunaan dari EVA sebagai sebuah alat untuk mengukur kinerja sangat dianjurkan. Nah, dengan melihat kelemahan ROI, kelihatannya sangat mengejutkan bahwa ROI digunakan secara luas, tetapi cakupan dari kesalahan tersebut tidak dapat ditentukan karena hanya sedikit jumlah manajer yang mau mengakui adanya kesalahan tersebut dan banyak yang tidak menyadari bahwa kesalahan tersebut terjadi. Nah, penggunaan EVA sebagai perangkat pengukuran kinerja sangat disarankan, tetapi EVA tidak menyelesaikan seluruh masalah yang berkaitan dengan perhitungan aktiva tetap, kecuali metode penyusutan anuitas atau annuity depreciation dipergunakan, dan hal ini jarang dilakukan dalam praktek sehari-hari. Oke, untuk slide yang terakhir adalah D. Mengevaluasi kinerja suatu entitas. Nah, laporan-laporan ekonomi dapat dijadikan dasar untuk memperoleh nilai perusahaan secara keseluruhan. Nilai semacam ini disebut break-up value, yaitu estimasi jumlah yang akan diterima oleh pemegang saham jika masing-masing unit usaha dijual. Break-up value berguna bagi organisasi luar yang sedang akan membuat penawaran pengambilalihan perusahaan, dan tentu saja laporan ini juga berguna bagi pihak manajemen dalam menilai suatu tawaran.